Aguan ini bukan hanya merusak rakyat dengan merampas tanah, tapi juga merusak pejabat. Manakala dia melakukan kejahatan, dia tidak hanya melakukan kejahatan sekaligus merusak pejabatnya, sehingga kalau kejahatan ini ketahuan masyarakat, pejabatnya nggak bisa menindak. Pejabatnya terpaksa melindungi. Kenapa? Karena pejabatnya dapat bagian. PIK 2 itu kan ada korporasinya itu dipimpin Nono Sampono, ada orang Pak Nono Sampono yang di DPD. Iya, Nono Sampono, mantan purnawirawan ya sekarang, purnawirawan TNI AL begitu, yang juga menjabat Direktur Agung Sedayu Sejahtera Abadi. Di beberapa korporasi dia menjabat direktur. Pemain Nono ini, Ago Jali, Henry, dan Freddy itu bisa menguasai 900 hektar tanah di Kabupaten Tangerang. Siapa 3 orang ini? Ini adalah kalau istilah kerennya Alibabanya lah. Orang yang berperan untuk kepentingan Agung Sedayu. Modus operandinya itu secara de jure mereka menguasai lahan itu kan dengan sertifikat. Iya, betul. Itu kerjasama dengan BPN. Enggak saya sebut oknum. BPN. Iya. Secara de facto menguasai lahan geng preman-premannya Hercules dulu, anak buah Hercules. Sejak tahun 2018-an. Saya tuduh dulu semuanya brengsek kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang selalu menyebut diri sebagai sastrawan politik. Nanti kita akan coba gali kalau ada waktu. Apa yang dimaksud sastrawan politik ini? Apakah beliau sering menulis politik dengan gaya sastra atau apa? Tapi yang jelas, Mas Ahmad Kozinuddin ini adalah Ketua Koalisi Persaudaraan dan Advokat Umat atau KPAU pada tahun 2022 lalu. Ia adalah kuasa hukum Pak Bambang Trimulyono yang melakukan gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Selain itu, pada 2024, Mas Ahmad mewakili 20 pihak yang menggugat proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, menuntut penghentian proyek tersebut dan meminta ganti rugi sebesar 612 triliun rupiah. Dalam soal PIK 2 dan katakan saja beberapa runtutannya, itulah yang akan kita bicarakan bersama pada hari ini. Selamat datang Mas Ahmad. Ya, selamat datang. Hari ini saya dengar Mas Ahmad baru pulang dari Ombudsman. Ya, betul sekali. Terkait persoalan PIK 2 dan urusan yang lain lagi juga. Masih berkaitan dengan PIK 2, karena kami sebelumnya sudah mengirim surat permohonan audiensi ke Kementerian KKP. Kelautan dan Perikanan sejak 3 bulan yang lalu kurang lebih lah. Tapi kok sampai hari ini nggak ada respons begitu. Kita sudah kirim surat 2 kali. Nah, karena ini layanan publik yang menurut kami ya tidak patut gitu. Maka kami coba adukan ke Ombudsman untuk melakukan ya kontrol, pemanggilan dan seterusnya agar kinerja lembaga publik itu bisa profesional gitu. Oke, terkait persoalan PIK 2 ini, saya kira mungkin Mas bisa menjelaskan dengan cukup ringkas bagaimana kemudian masalah ini menjadi masalah yang betul-betul katakan saja merugikan hajat hidup orang banyak terutama di Banten sana. Iya, PIK atau Pantai Indah Kapuk itu kan sejatinya murni proyek swasta. Betul. Proyek bisnis properti yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara, juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Betul. Dan memang pada bulan Maret 2024 yang lalu, proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini kemudian mendapatkan status label PSN, Proyek Strategis Nasional. Ya sebenarnya PSN ini sendiri tidak diterapkan atau dilabelkan kepada seluruh proyek Pantai Indah Kapuk 2. Sebenarnya kan hanya di wilayah 1.755 hektar yang dikenal dengan proyek Tropical Coastline gitu, yang belakangan kita juga tahu kan dari Kementerian ATR BPN bahwa 1.500-nya itu kan sebenarnya masih hutan lindung, kawasan hutan lindung, belum diubah menjadi hutan konversi begitu. Itu pun persoalan tersendiri persoalan tersendiri dan sampai sekarang kan belum ada penyelesaian begitu. Nah, sementara proyek ini sendiri memanfaatkan narasi PSN itu untuk dalam bahasa saya itu merampas tanah rakyat. Kenapa saya sebut merampas tanah rakyat? Karena proses pengambilan tanah milik rakyat itu tanpa keridoan. Artinya meskipun itu ada jual beli, bukan jual beli yang karena sepakat, tapi karena intimidasi, karena keterpaksaan.
Artinya kalau dalam bahasa agama itu tanpa keridhaan para pihak, Betul. antarodin kan harusnya. Atau dalam bahasa hukum perdata itu ini bukan berangkat dari kesepakatan para pihak. Jadi tidak berlaku asas fakta Dengan bahasa sensor. agama bisa dikatakan gampang haram lah. Ya. Iya, zolim. Zolim, oke. Gitu. Zolim. Dalam bahasa agama zolim, dalam bahasa perdata sebenarnya ini batal demi hukum transaksi seperti ini. Contohnya Haji Fuad misalnya ya. Haji Fuad itu dipaksa melepaskan tanahnya 200 hektar kepada korporasi PIK 2 ini tanpa keridhaan. Kenapa? Karena mulanya Haji Fuad memang tidak mau jual. Oke. Didatangi bahwa itu masuk plottingnya proyek Pantai Indah Kapuk 2 oleh sejumlah pihak. Ya ada orang-orang yang meminta, ya termasuk ya grup-grup dari PIK 2 itu kan ada korporasinya itu dipimpin Nono Sampono. Ada orang Nono Sampono yang di DPD. Iya, Nono Sampono, mantan purnawirawan ya sekarang, purnawirawan TNI AL gitu. Yang juga menjabat Direktur Agung Sedayu Sejahtera Abadi. Di beberapa korporasi dia menjabat direktur. Di holdingnya dia direktur utamanya, di salah satu PT-nya yang sempat berurusan dengan kami itu juga berurusan dengan kami karena dia merampas tanah klien saya ya. Itu di PT Sedayu Sejahtera Abadi. Nah, karena tidak mau, bukannya kemudian dibiarkan, karena kan transaksi perdata itu kan nggak boleh dengan paksaan. Betul. Penipuan nggak boleh, ancaman nggak boleh. Pihak harus ini ya. Ya, kalau istilah harus fakta serpanda, artinya harus berdasarkan kesepakatan, maka berlakulah jadi undang-undang, mengikat begitu. Kalau nggak ada kesepakatan kan berarti nggak berlaku sebagai undang-undang dan bisa dibatalkan begitu. Lama-lama dia dikriminalisasi dengan tuduhan-tuduhan yang nggak relevan lah ya. Misalnya apa, Mas? Jadi dia awalnya mengurus beberapa sertifikatnya di BPN. Nah, tiba-tiba sertifikat di BPN itu bisa jatuh ke tangan Agung Sedayu dan bisa jadi laporan polisi. Laporan polisi modusnya yang paling lazim itu menggunakan pasal 263 dan 266. Dianggap memalsukan dokumen atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Biasanya modusnya juga menggunakan orang-orang yang berkenaan dengan si orang yang ditarget tadi, misalkan ahli waris lainnya. Tapi kadang pula juga turun langsung oligarki itu, yakni korporasi tadi. Ya seperti yang dialami oleh Budiarjo itu kan langsung Sedayu Sejahtera Abadi yang memberi kuasa untuk melaporkan. Dan Pak Haji Fuad begitu, dikriminalisasi dengan dalih bahwa dia memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik atau memalsukan dokumen, yang targetnya sebenarnya hanya untuk menekan agar terjadi negosiasi. Langsung ditahan. Ketika ditahanan, ini masih kuat Pak Haji Fuad ini, tidak mau bergeming, tidak mau menjual, karena pertimbangan dia sederhana. Saya ini tokoh di tengah kaumnya, bisa kaum saya lah itu kalau Haji Fuad lah. Saya ini ibarat jangkar, kalau saya lepas maka yang lain akan ikut-ikutan. Dan ini akan menghilangkan mata pencaharian para petani dan petambak. Walaupun kalau punya Haji Fuad kan dia sewa-sewakan. Tapi masih ada yang punya 2 hektar, 10 hektar, yang kecil-kecil lah. Kalau beliau sendiri ini 200 tadi. 200 hektar gitu. Jadi pertimbangannya bukan hanya diri beliau gitu. Apa yang kemudian membuat akhirnya Pak Haji Fuad ini melepas meskipun tanpa kesukarelaan? Ya selalu ditekan oleh kepolisian. Tekanan sebesar apalah misalnya kalau bisa dicontohkan? Ya pokoknya harus dijual Pak, karena ini PSN, nggak ada pilihan lain. Beliau ini kan kemana-mana selalu ya argumentasi pejabat yang dikeluhi soal pemaksaan pembelian tanah ini. Alih-alih membela beliau, pejabat dan aparat itu justru menarasikan bahwa ya nggak ada pilihan Pak, itu kan PSN. Jadi benar-benar status PSN itu jadikan dalih untuk mengintimidasi pemilik tanah agar melepaskan haknya dengan alasan, loh ini proyek negara. Dengan harga yang tidak normal tadi? Ya tadi 200.000, kalau beliau di 200.000 masih agak mending lah. Tapi pasarannya ya sebenarnya bisa di atas 500.000 gitu. Nah, beliau tetap bersikukuh, tidak ada karena beliau tidak berpikir apakah negara akan kehilangan perannya ketika proyek ini gagal atau ada dampak. Tidak ke sana. Tapi yang beliau pikirkan itu petani dan petambak yang menggarap punya beliau dan juga yang kanan kirinya pasti akan kehilangan mata pencaharian kalau dijual, karena kan itu lebih real ya, itu lebih real. Nah, lebih real. Gagal, tiba-tiba beliau sakit. Ya tekanan luar biasa kan, pikiran, apalagi di tahanan, orang berada juga, orang ya kaya begitu loh. Ya ditaruh di tahanan kan beda, orang biasa aja taruh tahanan nggak enak gitu. Nah tiba-tiba
di saat di pembantaran rumah sakit itulah anaknya yang perempuan akhirnya meminta untuk ya sudah lepaskan Pak, pikirkan kesehatan Bapak, harta masih bisa dicari. Nah, di proses itulah akhirnya beliau Luluh ya. luluh. Nah, saat terjadi pelepasan hak, itu akta-akta ditandatangani semua. Itu ada oknum aparat namanya AKP Yan Hendra. Kan gak ada urusannya, ngapain Iya, polisi iya. ikut transaksi perdata? Kalau di situ ada notaris, benar ada kewenangannya. PPAT, benar. Saksi, benar. Polisi. Polisi apa urusannya? Gitu. Iya, iya. Gak ada urusannya polisi itu. Gak ada urusannya. Tapi justru dia yang melototin agar transaksi terjadi. Itu kejadian di April 2024. Tahun kemarin ya. Ya 13 April lah ya Iya. kira-kira. 13 April 2024. Jadi sebulan kayak nggak lama lah setelah penetapan PSN Pantai Indah Kapuk 2 ini. Kami tanya, Pak, itu ada bukti tanda terima penyerahan sertifikatnya nggak, Pak? Enggak. Ternyata nggak ada. Ya cuman diserahkan saja di 200 hektar. Tidak semua yang 200 hektar yang diserahkan saat itu. Kira-kira 90,2 hektar dalam bentuk sertifikat. Ditumpuk kasih aja. Nggak ada tanda terima. Tapi tanda tangan akta pelepasan untuk proses transaksi jual beli. Dengan kata lain, uangnya juga belum diterima kalau begitu. Nah saat itu dijanjikan pokoknya maksimal 3 bulan kata orangnya aguan namanya Ali Hanafi Lijaya. Ya. Paling lama 3 bulan cair. Sampai hari ini nggak cair. Jadi tanahlah sudah dirampas, uang pun nggak dikasih. Gitu. Dengan harga yang juga tidak masuk. Dengan harga juga nggak wajar. Gitu. Berapa orang? Dikriminalisasi pula begitu. Berapa orang kira-kira yang mengalami hal seperti ini? Yang besar-besar lah paling tidak. Nah yang masuk ke kami ya, kalau yang Pak Haji Fuad ini kan yang nangani LBH Muhammadiyah. Tapi setidaknya data-data kita kumulasi ya. Di kami itu ada 3 yang gede-gede. Di LBH Muhammadiyah ada 4 yang gede-gede. Sementara yang berserak yang hanya punya 1 hektar, setengah hektar, waduh banyak lagi. Sekian banyak. Dan itu modusnya tidak lagi pakai negosiasi. Ada yang langsung diuruk. Oh. Di Kronjo itu ada sawah menjelang panen. Harusnya kan ya paling tidak tunggulah panen dulu. Iya, gitu. betul. Ini nggak langsung diuruk. Nah ternyata setelah kami teliti, kenapa sih mereka berani mengambil tindakan tanpa melakukan proses transaksi terlebih dahulu? Ternyata, jadi misalnya ini diplot ya, di sini ini diplot, jadi kawasan industri properti, satu meja inilah katakanlah ya. Ini kan ada tanah rakyat, ada yang Giri, ada SHM. Dia kemudian plot ini, oh ini gua jadiin bisnis gua nih. Dari pantai sekian, ada 5 km dari pantai itu juga udah dibebasin mereka. Dia kerjasama dengan BPN. Untuk main dengan BPN menerbitkan bukti kepemilikan. Pertama adalah menguasai nomor induk bidang yang didaftarkan untuk ditingkatkan menjadi sertifikat mereka. Diblok semua. Hanya atas 3 nama, Ago Jali, Henry, dan Freddy, itu bisa menguasai 900 hektar tanah di Kabupaten Tangerang. Siapa 3 orang ini? Ini adalah kalau istilah kerennya Alibabanya lah. Orang yang berperan untuk kepentingan Agung Sedayu. Nah setelah ini dikuasai NIB-nya diblok, maka masyarakat yang punya Giri itu kan harusnya bisa meningkatkan menjadi SHM. Itu ketika mengajukan permohonan peningkatan hak, itu nggak ditolak oleh BPN. Kenapa? Dalilnya sudah ada yang ngurus di lokasi itu atas nama orang lain, yakni 3 nama tadi. Nah sementara yang sertifikat hak milik, dia juga nanti ya dinego bahwa kamu masuk ploting saya. Kalau nggak mau jual, ya kita bertarung di pengadilan. Ada yang bertarung di pengadilan, kalah juga akhirnya. Jadi kenapa ada yang punya hanya Giri atau sertifikat itu nggak nunggu negosiasi, ada yang langsung mereka gusur? Mereka itu berdalih memiliki sertifikat yang sudah 900 hektar tadi. Sehingga tanya ke masyarakat itu hanya untuk nego, lu mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah ya kita gusur. Bahkan ada yang langsung digusur begitu. Jadi modus operandinya itu secara de jure mereka menguasai lahan itu kan dengan sertifikat. Iya betul. Itu kerjasama dengan BPN. Nggak saya sebut oknum, BPN. BPN, iya. Oke. Karena nggak mungkin 900 hektar ini kalau oknum. Iya oknum, betul. Yang kedua, secara de facto menguasai lahan. Ini kan ada yang disewakan, ada yang dikelola sendiri, ada yang dalam bentuk sawah, ada yang bentuk tambak, terutama tambak. Tambak-tambak itu kan ada penunggunya. Nah, yang menguasai untuk mengambil alih tambak itu geng preman-premannya Hercules dulu, anak buah Hercules. Sejak tahun 2018-an. Nanti jauh sebelum PSN ini ya. Nah, ini kan PSN hanya melanjutkan kezaliman yang selama ini sudah ada. Cuman legitimasinya lebih kuat gitu. Seolah-olah jadi proyek negara begitu. Nah,
biasanya dasar penguasaan de facto oleh preman-preman ini, dia berdalih alas hak de jure yang dikuasai Ago Jali CS tadi. 3 orang itu. 3 orang. Oh, kita sudah ada AJB ini atas nama sertifikat ini, AJB ini, gire ini. Nah, yang ini kan bertempur tuh. Kadang-kadang di sini juga punya kekuatan, sewa juga orang lapangan lah, beradu. Ujung-ujungnya kan terjadi fisik. Kalau fisik kan ujungnya ke polisi. Kalau sudah ke polisi, yang menang mereka karena udah di backup semua. Akhirnya preman-preman yang kecil ini ada yang ngandang seminggu, ada yang ngandang 14 hari. Ada yang lemah. Begitu ketemu saya waktu itu. Kalau ini nanti nama orangnya nggak saya sebutkan. Karena ini terkait etika sejawat lah. Iya, betul. Bang, begitu saya ketemu abang di podcast, Pak Said Didu bersuara, kamu itu semangat. Ingat perjuangan kamu 2012 lalu. Tapi saya juga begitu ingat seorang advokat yang dulu membela kami, yang sekarang menjadi pembela aguan. Kami takut bang, khawatir mau gerak lagi. Khawatir abang juga nggak beda jauh dengan lawyer sebelumnya. Wajar lah. Itu wajar karena agak lama mereka itu untuk bisa berani bersuara lah. Kami itu kan punya strategi. Salah satu cara untuk mengadvokasi adalah mengamplifikasi perlawanan dengan mendorong korban-korban ini bersuara. Karena suara mereka kan lebih nyata, alami, bukan framing lah. Tapi untuk membuat mereka bicara kan berarti harus kami lakukan 2 langkah. Pertama, mencerdaskan, yang kedua memberanikan. Nah, selain 2 hal ini, kita juga menteladani. Karena biasanya ini psikologi orang, kalau lihat yang lain berani, itu berangkat. Nah, alhamdulillah hari ini udah banyak yang berani bersuara, termasuk Pak Fuad ini, Haji Fuad. Itu Bang Gufroni dari LBH meskipun udah kehilangan 90 iya, itu harus ngerayu dulu. Karena kalau dulu nggak akan berani. Nah, sekarang karena backingnya Muhammadiyah, alhamdulillah lah. Jadi kelembagaan, bahkan Pak Busro Mukodas, Ketua Bidang Hukum dan HAM-nya Muhammadiyah, PP, itu menegaskan bahwa advokasi yang dilakukan oleh LBH Muhammadiyah, LBH Advokasi Publik Muhammadiyah, itu resmi atas nama kelembagaan Muhammadiyah. Ya alhamdulillah sekarang korban-korban pada berani. Mas, mohon maaf saya sedikit memotong. Mas hari ini kan ke Ombudsman untuk mengeluhkan, untuk melaporkan lah ya tegasnya KKP. Kementerian KKP itu. Saya tadi mendapat bukan kesan, ini jelas tegas. BPN juga bermain, akan dilaporkan juga. Nah begini, pertama terkait KKP ya. Kan dulu itu ada 2 objek masalah yang terjadi di laut kita. Pertama pagar laut. Iya betul. Yang kedua sertifikat laut. Pagar laut itu BPN kan dulu mencari tahu siapa sih pelaku pemagaran. Nah dulu kan ada aktivis yang ngaku, namanya kan Sandi, ngaku-ngaku itu yang melakukan nelayan secara swadaya. Iya betul. Jaringan Rakyat Pantura. Nah kami saat itu sebenarnya mau ngasih tahu ini loh pelaku sesungguhnya. Itu yang apa, ngaku-ngaku atau betul-betul ngaku-ngaku? Udah di DO kan terakhir? Udah di DO. Iya. Kasihan sekarang. Saya dapat kabar itu katanya dia dimaki-maki sama ayahnya karena dianggap mempermalukan keluarga karena jadi pengkhianat gitu. Saya setuju ayahnya. Betul. Iya betul. Memalukan. Nah, kami itu kan sudah punya data. Proyek pagar laut itu yang mengerjakan Kang Chun atau Ago Jali yang mendanai dengan memanfaatkan orang yang tadi Mandor Mehmet. Ngambil 90. Iya, itu lagi. Mandor Mehmet itu tinggal di Limo atau Lemo ya, Desa Limo ya, Lemo. Di Depok ini? Enggak, bukan di sana? Kabupaten Tangerang, kecamatannya Teluk Naga kalau nggak salah. Ya. Lah, lalu siapa yang mendanai? Mandor Mehmet. Mandor Mehmet yang bekerja, yang mendanai Ago Jali, yang supervisi Ali Hanafi Lijaya. Ali Hanafi Lijaya itu siapa? Orang kepercayaan aguan. Nah, kami masih tahu apa tujuan dari pagar laut itu dibuat. Nah, kalau di darat tadi, cara menguasai de facto, kan de jure-nya pakai BPN sertifikat, de facto-nya pakai diambil lah. Iya, de facto menguasai fisiknya itu pakai preman. Nah, kalau di laut de jure-nya terbitkan sertifikat, de facto-nya pakai pagar laut itu untuk menguasai wilayah yang mereka terbitkan sertifikat. Dan kenapa ada sertifikat di laut? Ini nanti akan dijadikan asas untuk membangun industri di atas laut dengan modus operandi melakukan reklamasi. Di mana legitimasinya ternyata ada di PP 18/2021 tentang pengelolaan hak, satuan rumah susun, dan peningkatan hak. Pokoknya 3 hal tadi. Nah, di PP 18/2021 di pasal 6 memang diberikan hak pemegang hak yang tanahnya distatuskan sebagai tanah musnah, itu diberi hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi. Jadi ketika tanahnya
dianggap tanah musnah, yang pemegang hak ini punya hak untuk lakukan reklamasi. Jadi modusnya bikin sertifikat bodong itu agar seolah-olah punya hak di laut, seolah-olah tanah itu sudah musnah, dulunya itu ada di daratan karena abrasi, lalu sebelum ditetapkan musnah dia bisa mengajukan reklamasi. Desainnya itu untuk reklamasi. Padahal sebetulnya itu masih tetap air kan, Pak? Nggak ada tanah di situ. Itu udah laut dari dulu. Betul. Nah, makanya ketika Nusron Wahid... Boleh nggak saya tanya gini? Apakah modus terakhir ini yang menjadikan laut itu punya semacam hak guna bangunan atau apa? Hak guna bangunannya 263. Iya. Sama SHM. Ya, SHM. Kalau SHM kan pribadi. Itu modus yang pertama kali dilakukan di sini atau ada di tempat lain? Di banyak pantai lainnya sudah begitu modusnya. Cara merampas laut kita adalah dengan menerbitkan sertifikat di atas laut, yang nantinya akan dijadikan asas industri properti dengan melakukan proses reklamasi. Karena kan oligarki itu kan ngelihat ada hoki kalau di wilayah-wilayah pantai. Dan memang harganya lebih mahal. Nah, di PIK 2 kami masuk ya. Yang di daratan saja, yang tadi dibebaskan hanya 50.000, paling banter 200.000. Setelah menjadi kafling siap bangun itu jadi 29 juta per meter. Modal 50.000 perak. Walaupun ada modal lain lah, katakanlah begitulah. Tapi kan jauh sekali. Nah, kalau yang di pantai-pantai itu jauh lebih mahal. Bisa di atas 40 sampai 50 juta per meter. Karena kan view-nya lebih bagus. Dekat sungai, dekat pantai itu lebih bagus, lebih mahal. Karena mereka nanti orang-orang kaya punya kano, kayak atau apalah. Jadi yang bisa langsung parkir di... bikin dermaga sendiri. Iya, dermaga sendiri begitu. Jadi memang modus ini lama sudah dilakukan. Ada yang sebelum 2001. Tapi begitu muncul PP 18 2001, nah proses penerbitan sertifikat itu masif. Kenapa? Ada legitimasi peraturan. Bukan, peraturan tadi, PP. PP ini akhirnya apa? Cipta Kerja Undang-Undang nomor 3 tahun 2000. Undang-Undang nomor 6 2003. Jadi asas biang keroknya di Undang-Undang Cipta Kerja. PP-nya ini sudah mulai makan korban dulu. Sudah. Ini di belit pertanahan ya. Kalau di belit ketenaga kerjaan udah banyak lagi. Ya, betul. Kan belitnya kan banyak, ada 11 genre lah yang diubah langsung. Ada sekitar 79 undang-undang kan yang dirombak secara omnibus law. Saya menangkap tadi ada BPN, mohon maaf, Mas juga nyebut-nyebut polisi, kemudian KKP juga, ini kan semua pemerintah. Mas melihat nggak, apa ada satu lembaga pemerintah yang betul-betul saat ini concern, peduli dengan rakyat Banten yang diambil haknya tadi? Atau hanya satu orang per orang yang bisa Mas ajak bicara misalnya? Kalau kita bicara orang baik gitu ya, selalu ada orang baik. Iya, saya percaya. Tapi kalau dari sisi kelembagaan, memang sudah mereka kuasai. Jadi begini, aguan ini bukan hanya merusak rakyat dengan merampas tanahnya, tapi juga merusak pejabat. Manakala dia melakukan kejahatan, dia tidak hanya melakukan kejahatan sekaligus merusak pejabatnya, sehingga kalau kejahatan ini ketahuan masyarakat, pejabatnya nggak bisa menindak. Pejabatnya terpaksa melindungi. Kenapa? Karena pejabatnya dapat bagian. Kenapa hari ini sulit ya pengungkapan kasus pagar laut dan sektor? Karena banyak pejabat terlibat. Dan saat ini kenapa pejabat terlibat harus melindungi aguan dalam kasus pagar laut ini? Karena sejatinya dia juga sedang melindungi dirinya sendiri yang dapat bagian dari situ. Jahat ini aguan. Ini kan benang kusut yang sangat kusut. Iya, Mas pasti punya optimisme bahwa ini bisa diurai. Dengan siapa saja misalnya Mas bergandeng tangan untuk berjuang di sisi ini. Iya, kalau perjuangan ini kan banyak ya. Ada Bang Said Dudu, ada Bang Edi Mulyadi, ada PP Muhammadiyah melalui lembaga AP-nya. Pribadi-pribadi lah ya. Ada pribadi, ada aktivitas, ada kebanggaan, ada FPPI. Ya. Seperti yang saya tangani, klien saya itu kan dari dua gerakan masyarakat ya. Ormas lah katakanlah. Yang satu Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia FPPI. Ini purnawirawan TNI. Mereka juga berjuang. Ketuanya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Kemudian ada Aliansi Rakyat Menggugat. Ini aktivis-aktivis. Ketuanya Bu Menuk Wulandari. Ada Muhammadiyah tadi. Ada AP Muhammadiyah yang bergerak, dia mengadvokasi melalui jaringan Muhammadiyah. Jadi kita bersinergi, kita punya jaringan-jaringan sendiri, tapi tujuannya sama, membongkar, mengadvokasi kasus ini agar terungkap. Dan yang paling penting adalah kami melihat tren, ketika dukungan publik itu ada pada proses pengungkapan ini, mau tidak mau kekuasaan dipaksa untuk menegakkan hukum sesuai dengan dulunya. Nah begitu ada geliat kekuasaan mau main-main, ya memang harus kita kontrol lagi terpaksa. Mas begini, ini kan selain isu yang tadi itu perampasan tanah rakyat, di urusan PIK 2 ini juga kan ada urusan lingkungan hidup.
Mengapa tidak kemudian bergandeng tangan dengan LSM lingkungan misalnya? Pernah? Lingkungan kan sudah banyak yang ikut, Kiara misalkan, lihat Kiara, banyak yang sudah terlibat, Walhi dan yang lainnya begitu. Memang kita berbagi tugas. Kalau Walhi dan yang lainnya kan tidak dilitigasi, non litigasi rata-rata begitu, di advokasi non litigasi. Kalau kami kan kombinasi, litigasi iya, non litigasi iya. Non litigasi itu ajar yang lewat jalur politik iya, jalur advokasi kelembagaan iya, termasuk advokasi keumatan. Kami datangi tokoh-tokoh, kiai, ulama, termasuk misalkan kami datangi Kesultanan Banten, tokoh kiai-kiai di Banten. Lebaran nanti kami akan coba ekspor isu ini ke Jawa Barat. Kami akan datangi tokoh-tokoh Jawa Barat. Karena modus merampas wilayah lautan kita bukan hanya ada di Banten, di Jawa Barat juga terjadi, misalnya di Bekasi, ya kan. Ternyata di wilayah laut-laut yang lain juga sama. Mas, kita coba batasi pada persoalan Banten saja ya. Untuk pertanyaan ini. Kan kita tahu dari dulu lah, oligarki lah, VOC namanya gitu ya, zaman dulu. Itu kan selalu melakukan divide et impera. Mas menghubungi tokoh-tokoh. Ketika menghubungi itu Mas bisa melihat nggak? Ada tokoh yang maaf, bau lah, atau misalnya udah terendus bahwa dia sudah dibeli dan lain sebagainya? Yang jelas, divide et impera itu berjalan. Dulu sebelum kita melakukan kunjungan dan kemana-mana, tidak ada gerakan untuk dukung PIK 2, tidak ada kemudian Majelis Ulama Nusantara, tidak ada misalkan gerakan pro investasi. Nah begitu kita gerak, mulai itu dimunculkan gerakan-gerakan perlawanan dari tokoh-tokoh yang, bahkan ada tokoh yang dulu pernah membuat acara gerakan yang pro terhadap penolakan, pro kami lah yang menolak PIK 2, sekarang berubah. Pro investasi dalihnya. Jadi begini, kalau saya lihat dari yang bersuara ini ada dua genre juga ternyata. Pertama genre dan ada framing ya kalau gitu. Framingnya investasi. Cara mereka menolak ya gerakan-gerakan yang kita lakukan itu seolah-olah apa yang kita lakukan itu menolak investasi. Padahal fix yang kita lakukan itu menolak kezalimannya. Betul. Kami tidak menolak ada investasi, tidak menolak adanya cuan dari pembangunan. Betul. Tapi kalau pembangunan itu ya dilakukan di atas asas penderitaan rakyat, menindas rakyat, jadi tanahnya dari merampas rakyat, ya nggak ada nilai, mau berapapun keuntungannya, mau 10 triliun, 1000 triliun, nggak ada nilai. Kenapa? Ada kezaliman di sana. Gitu. Ada nggak mungkin semacam hints atau apa yang kemudian Mas merasa, oh ternyata pemerintah juga punya kepedulian terhadap rakyat yang ditindas. Sampai saat ini melihat itu enggak? Saya lihat sementara ini masih seperti mau menunjukkan kepada rakyat pemerintah hadir saja, tapi tidak sepenuhnya kemudian mengambil alih persoalan ini sebagai tanggung jawab negara untuk menyelesaikan. Istilahnya begini, kalau ada undangan gitu, hadir setor muka habis itu pergi. Jadi nggak hadir dan menyelesaikan, nggak. Contoh ya pagar laut itu seolah-olah yang penting ada yang ditersangkakan. Siapa? Si Arsin, ya kan? Padahal kita tahu Arsin itu cuma kalau dalam konteks besar ya, ibaratnya kendaraan Arsin itu ya hanya pentil ban saja. Jadi kendaraan besarnya nggak disebut. Pion lah ya gitu. Ya pion gitu. Bahkan bahasa saya kan sudah lama sebelum Arsin tersangka, paling banter yang dikorbankan jadi tumbal itu Arsin. Nah, betul kan? Arsin yang jadi tersangka. Baik di kasus sertifikat laut dan belakangan juga di pagar laut, si Arsin juga yang dianggap bertanggung jawab suruh bayar 48 miliar. Kan nggak nyambung kalau Arsin kepentingannya apa dia buat pagar laut. Tapi kalau itu Agung Sedayu nyambung. Kepentingannya untuk reklamasi gitu loh. Agung Sedayu. Ya. Mas kan bukan sekali nih ngomong soal Agung Sedayu, soal oligarki. Kalau saya tidak salah, pihak Agung Sedayu sudah melakukan bantahan-bantahan. Tolong deh Mas urai kembali bantahan itu. Bantahannya itu bohong semua. Contoh nih Nono Sampono. Ya di sebuah podcast dia katakan, kan benar itu ada tanah yang terkena abrasi. Kan sempat diselidik. Tapi masa tanah kena abrasi luas begitu? Oh bisa itu kena abrasi. Jadi mereka berdalih sertifikat yang mereka terima adalah sertifikat yang dulu tanah itu konon 82, 83. Awalnya daratan ada girinya, kemudian kena abrasi jadi laut. Nah kemudian Agung Sedayu seolah-olah pembeli beritikat baik. Ya kami jangan dijadikan korban dong. Kami kan pembeli beritikat baik. Jadi kami jangan dijadikan pelaku. Kami juga korban gitu. Padahal nggak pernah ada tanah abrasi. Nah begini, ini kerangka besarnya sama rinciannya. Kerangka besarnya, Pantura, pantai utara itu rata-rata tidak terjadi abrasi.
Kalau abrasi yang paling banyak itu pantai selatan Pulau Jawa. Karena ombaknya juga gede lah ya. Satu faktor ombak, yang kedua angin itu bertiupnya dari benua Asia ke Australia. Iya. Jadi kalau angin dari laut itu membawa pasir, kalau angin dari darat ke laut ngeruk daratannya lari ke laut begitu. Kira-kira begitu ya. Iya. Nah, khusus spesifik di Pantura Tangerang ini, di sana contoh konkretnya itu adalah di desa Tanjung Burung sama Kohot. Itu ada muara sungai namanya Sungai Cisadane. Di sekitar muara Sungai Cisadane itu yang terjadi bukan abrasi tapi sedimentasi. Sedimentasi. Dia sebetulnya lebih ini ya. Malah luas daratannya. Ada delta di sana. Iya, ada apa? Ada daratan yang terbentuk. Istilah mereka tanah timbul itu banyak terjadi. Timbul, begitu. Jadi bohong ini. Makanya kemarin waktu di RDP anggota DPR dari fraksi PKB yang menyatakan ya sudah pembatalan itu dilakukan dengan alasan bahwa itu tanah musnah. Saya nggak mau. Karena memang nggak ada tanahnya. Kalau tanah musnah itu dulu daratan kena abrasi musnah, ya itu disebut tanah musnah. Lah ini kan tanah fiktif, sejak dulu memang lautan. Oh, udah terbukti sertifikat yang dibuat itu dengan girik-girik palsu. Dengan kalau dalam bahasa bulan puasa ini husnuzon lah ya. Dengan kita berpikir husnuzon terhadap Pak Nono yang tadi Mas Khozin sampaikan. Apakah ada kemungkinan beliau blank lah terhadap persoalan? Ya enggak lah, bagian dari pemain dia. Pemain Nono ini. Nono Sampono, Freddy Numberi, semua itu dimainkan. Makanya saya bilang kepada, bukan hanya Pak Nono yang dan Freddy Numberi juga kepala desa. Hati-hati, Aguan ini nggak peduli sama kalian. Kalau kalian nanti kena, kalian dikorbankan, mereka nggak peduli. Jangan mau kita diinjek-injek, makan duit nggak seberapa. Aguan yang kaya raya, Aguan bisa pergi kemanapun. Kalau ada masalah, dia bisa ke Singapura, bisa ke Australia. Lah kepala desa yang terlibat. Jadi masa sama rakyat dan Nono Sampono. Siapa kepala desa Kohot ini? Arsin tadi? Bukan hanya kepala desa Kohot. Seluruh kepala desa yang ada pagar laut ini terlibat. Ini terjadi di 16 desa dan 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang plus 1 kabupaten. Mungkin itu yang menurut mereka ya ini bayarannya. Karena saya ini juga bisa dikonfirmasi. Saya baca di beberapa di beberapa media, beberapa kepala desa itu tingkat kemakmurannya wah kadang yang punya Rubicon dan sebagainya. Pokoknya nggak nyambung lah kalau dia dari gaji kepala desa atau usaha di desanya begitu. Nah, seperti di kemarin itu di Kampung Muara. Itu desanya Tanjung Pasir atau mana ya lupa. Itu sampai diintimidasi rakyat itu suruh nyerahkan rumahnya untuk direlokasi dengan harga hanya Rp300.000 per meter. Jadi dan aparat desa yang nyuruh. Aparat desa ya. Jadi begini ya. Cara agar transaksi terjadi yang mengintimidasi itu ada yang terjadi langsung di rumah. Ada yang terjadi di kantor desa. Ada yang terjadi di kepolisian lagi jadi tahanan. Ada yang terjadi di tempat sakit, rumah sakit. Nah, ada yang terjadi di kantornya Agung Sedayu seperti Charlie Chandra. Itu diintimidasi kantor Sedayu. Dia dipanggil suruh melepas hak atas tanah miliknya yang dari ayahnya. Kalau nggak mau akan laporin polisi. Di sebelahnya udah ada polisi. Polisi itu tunduk sama Aliana Filijaya gitu loh. Makanya kan saya berulang kali, polisi, tentara, udahlah jaga jarak lah dengan oligarki jahat. Kasihan rakyat. Toh, kalau ada masalah juga kalian dikorbankan. Nggak peduli mereka. Mereka tinggal ngambil bintang lain, piara bintang yang lainnya. Bintang yang nggak bersinar, bintang yang sudah nggak guna, dikorbankan gitu. Nah, sekarang ini kan kayak si Arsi itu kan udah nggak punya fungsi, ya udah dikorbankan, terpaksa kan. Arsi ini dulu kepala desa? Kepala desa. Dia dulu Sesumbar. Di desa mana? Di desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Waduh ini untung aja tidak pakai kalau pakai itu buruk di Sunda ya. Apa itu? Terusin. Enggak layak. Ya, jadi saya melihat ini kesulitan pengungkapan ini karena memang sedang menyusun desain agar satu dipercaya publik, kedua tidak menyentuh orang-orang yang hendak diselamatkan. Sebenarnya kalau murni rule-nya itu ngikuti fakta saja, ya, saya kan diskusi dengan mantan Kabar Eskrim di sebuah diskusi. Beliau menyatakan ini kan perkara sederhana. Emang iya, saya bilang. Sederhana ya. Ini penyidik kelas polsek pun bisa nyidik gitu. Kalau ada niat yang baik kan. Kalau tidak ada upaya untuk menyelamatkan orang tertentu dan hanya menumbalkan orang tertentu. Makanya saya himbau lah kepala desa udahlah. Ini mumpung Ramadan, bikin pengakuan aja lah. Mas, ini mungkin sulit buat mereka ya karena udah menerima dan sebagainya. Tapi saya ingin tanya satu hal. Ya. Mas sering ke desa-desa, bertemu dengan sekian banyak korban. Mas melihat nggak bahwa korban ini pada saatnya akan
sangat frustrasi. Sehingga gini, kita kan punya banyak catatan di Indonesia ini. Iya. Misalnya pada peristiwa 3 daerah, ada kepala desa saat itu yang sebelum dibunuh oleh publik, mereka ditelanjangi, dikasih baju sehingga jadi memendi atau scarecrow. Kira-kira di Banten saat ini itu terjadi nggak? Kalau psikologi kemarahannya sudah luar biasa. Luar biasa. Kalau korbannya sudah ada yang meninggal karena stres mikirin tanahnya dirampas ini, akhirnya meninggal. Ada nggak misalnya sekelompok orang yang berpikir daripada stres lebih baik melawan, toh mati juga? Mohon maaf pertanyaan saya. Info itu sampai ke saya. Nah, cuman saya tidak mau mendetailkan. Kenapa? Karena saya tidak kapasitasnya di situ. Oke. Dan saya juga tidak mendorong, juga tidak menghalangi. Terserah saja. Orang kan kalau sudah dizolimi kan, ya terserah dia kan. Kita nggak bisa ngalangi juga. Karena kan kita tidak bisa menggantikan suasana kebatinan tentang betapa sakitnya dizolimi. Itu kan betul. Kalau soal doa, saya pikir udah jelek semua. Udah jelek semua. Tinggal apakah ini meningkat pada aktivitas. Nah, makanya saya minta kepada pemerintah untuk segera turun agar eskalasinya tidak meningkat menjadi Eigenrecht, main hakim sendiri. Dan kalau sudah main hakim sendiri ini, yang jadi korban adalah orang-orang yang ditaruh di depan. Nah, ini ada cerita yang menarik. Ago Jalini Engcun. Saya pernah diskusi dengan seorang tokoh di sana. Nggak saya sebut namanya. Ngeluh Ago Jalini. Nanti gimana ya kalau ada apa-apa? Nah, dinasihatin. Lu si Cun. Namanya itu kan karena dia masih keturunan Cina ya. Nah, di sana banyak Cina benteng, keturunan banyak. Betul. Nama Indonesia Ago Jali. Ahmad Gojali. Aduh, nggak enak juga nih namanya Ahmad. Muslim? Nggak tahu. Katanya ada 3 KTP dengan 3 agama beda-beda. Ya hebat lah kayaknya. Gua gimana nanti? Ya terserah lu, Cun. Kan lu yang mau ditaruh nama di situ. Ya lu harus tanggung jawab. Artinya mereka juga ketakutan. Nah, Mehmet ini kabur-kaburan. Engcun ini nggak bisa dicari di rumahnya. Saya itu cuma membayangkan begini. Kalau ya artinya kan yang kecil lagi dikorban. Kalau terjadi amuk massa karena kasus ini tidak ada penyaluran. Ibaratnya begini ya. Tindakan aparat penegak hukum yang berusaha membuat skenario seolah-olah hanya berhenti di Kades Kohot itu seperti ada air bah, coba kasih bendungan, selalu membendung air itu. Nah, membendung air itu kan punya 2 konsekuensi. Pertama, air itu tidak bisa pergi sesuai dengan alur yang alamiah. Yang kedua, menambah beban bendungan karena arus air yang belakangnya tambah menggumpal. Nah, pada titik yang nggak bisa ditahan oleh bendungan tadi, ini rusak semua. Jebol. Misalnya hari ini saya dengar, kemarin sih sebenarnya, Polri sudah memerintahkan divisi tipikornya untuk menangani kasus ini. Walaupun sebelumnya kan kejaksaan yang turun, tiba-tiba mundur, katanya sudah ditangani oleh Bareskrim. Padahal Bareskrim waktu itu kan tidak pidana umumnya. 263 dan 266 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Nggak ada pasal undang-undang tipikornya. Nah, sekarang muncul tipikornya. Ya nggak tahu, kita lihat nih sinetronnya seperti apa. Saya khawatirnya begini. Iya, itu yang akan saya tanyakan. Apakah ini sekadar, mohon maaf, boleh dong kita juga curiga, sekedar main-main untuk menunjukkan bahwa pemerintah memang masih punya kepedulian? Sebenarnya tidak. Saya justru khawatirnya ini seolah-olah membangun narasi mengikuti apa yang dikehendaki publik, tapi untuk melegitimasi penghentian kasus. Contoh, tipikor turun, sudah menyidik, tapi hasil gelar kepala tidak ditemukan kasus korupsi di kasus ini. Kasus close. Kan melegitimasi nggak ada korupsinya, karena sudah ada proses. Kalau sebelumnya nggak ada proses kan orang tetap menuntut bertanya gitu loh. Saya khawatirnya itu gitu loh. Seberapa besar peluang itu, Mas? Kalau besar sekali, besar sekali. Dengan peluang besar sekali seperti itu, Mas masih tetap memendam optimisme bahwa ini harus Mas perjuangkan betul. Nah, kalau kita bicara tentang perjuangan itu kan bukan hasil, tentang value. Kita yakin nggak ini benar gitu. Kalau kita nggak yakin benar ya kita tinggalin. Kalau kita yakin benar ya kita jalan. Nah, untuk memverifikasi apakah itu benar, maka kita harus melakukan verifikasi pembuktian. Dan saya sudah turun ke lapangan, sudah membuktikan itu. Kalau istilahnya udah tabayunnya kemana-mana lah, bahwa benar terjadi kezaliman gitu. Ya kita jalan, karena begini. Apa yang kita lakukan itu, kalaulah tidak mampu membongkar secara tuntas, setidaknya mengkompensasi sikap batin rakyat yang hari ini terzalimi. Mereka menjadi lebih lega, tenang. Ternyata ada yang memperjuangkan kami, ada yang berpihak kepada kami,
ada yang bersuara ya, yang resikonya besar tapi bukan untuk dirinya tapi untuk kami. Walaupun dia tidak punya tanah, ternyata dia memperjuangkan tanah kami. Katakanlah kalau saya ya, walaupun saya nggak bayar lawyer dia, tapi dia membela untuk kita semua. Itu dalam konteks itu penting karena kita sedang apa ya? Kita itu sedang meramut sebuah bangsa. Sebenarnya di situ narasi besar. Kenapa? Kalau hilang kepercayaan masyarakat ini terhadap negara, terhadap tokoh-tokoh yang ada, sehingga tidak ada lagi harapan terhadap kelanjutan sebuah bangsa, berarti kita sudah memotong, secara sengaja memotong sebuah generasi. Nggak ada harapan ke depan. Oke Mas, begini. Mas tadi bilang soal risiko. Ya. Soal, ya mungkin saya juga membaca ada tekanan-tekanan yang Mas terima. Mungkin bisa Mas ceritakan nanti soal ini. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa motivasi terbesar Mas berjuang? Karena begini, beberapa waktu lalu sempat juga beredar, Pak Said Didu disebut apa? Oh iya. Karena punya tanah juga di sana, bla bla bla, dan itu kuat gitu ya. Ada semacam upaya mendelegitimasi perjuangan ini ya. Mendelegitimasi perjuangan itu, dan ada semacam upaya untuk menggelembungkan isu tersebut. Iya, seolah-olah motifnya materi itu. Iya, gitu betul. Ya. Jadi ini memang buzzer-buzzer aguan ini memang kalau kita ikuti ya nggak ada beresnya kita, nggak ada puasnya mereka. Begini, saya ini sama Said Didu sama-sama didiskreditkan. Said Didu berjuang, dianggap motifnya tanah dia, empang dia. Itu bukan untuk rakyat, itu hanya memperjuangkan empang dia. Saya berjuang, saya katakan, saya nggak punya tanah sejengkal pun. Dibilang sama mereka basa-basa, apa itu orang dia nggak punya tanah kok berjuang-berjuang. Jadi punya tanah pun disalahin, nggak punya tanah pun disalahin. Nah kalau saya nggak mau peduli kayak gitu. Nah kalau ditanya apa motifnya? Yang pertama motif tentu saja motif agama kalau saya. Motif akidah Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Saya itu nggak mau kok nanti masuk klasifikasi setan bisu. Iya. Saya pernah dengar setan bisu itu. Iya kan, lihat kezaliman tapi diam. Kecuali saya nggak tahu, saya nggak punya kapasitas untuk melakukan upaya. Nah hari ini kan saya memaksimalkan kapasitas yang saya miliki pada batasan maksimum yang bisa saya upayakan. Itu. Ini sebagai tanggung jawab saya kepada agama saya sakini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kelak kalau ada peradilan akhirat, saya sudah katakan. Dan kewenangan area mukhoyar saya adalah berjuang. Sementara hasil itu kan prerogatifnya Allah begitu. Itu motivasi yang pertama itu. Yang kedua tadi, motivasi kedua kami, kita ini sedang meramut sebuah bangsa. Ini tidak hanya soal Banten. Soal republik, soal negara, soal bangsa yang besar. Makanya berkali-kali saya membangun narasi, hakikatnya kita ini tidak mewarisi bangsa ini dari founding father. Tapi mendapat titipan amanah dari generasi selanjutnya. Sehingga amanah ini harus sampai kepada mereka. Jangan sampai negeri ini sampai ke mereka tinggal dongeng. Oh dulu ada negeri begini. Tanah orang tua kita luasnya luar biasa. Ya kolam dan laut ya, kolam susu dan seterusnya. Sampai ke mereka jadi orang yang terzalimi. Apa tanggung jawab kita sebagai founding father mereka? Katakanlah demikian, atau generasi tua mereka gitu. Dimaki kita. Dihubungkan dengan isu yang ada saat ini kan sudah mulai itu generasi Indonesia gelap, kabur aja dulu ya. Tidak menunggu generasi berikutnya, generasi hari ini pun kita mengalami kegelapan. Oke Mas, begini soal setan bisu. Di lapangan, Mas melihat setan bisu ini seberapa banyak di rakyat, di pemerintah, di mana lah yang misalnya Mas keliling-keliling sama di sana? Lah kalau setan bisu, seberapa banyak, seberapa besar? Bahkan kalau sekarang bukan hanya setan bisu, setan orasi banyak juga. Tidak hanya bisu ya, tapi kemudian lebih aktif. Orasi untuk membela kezaliman. Makanya kan ada istilah setonun akhraj sama setonun natik. Setonun akhraj itu setan bisu. Yakni apa? Orang yang melihat kezaliman tapi diam terhadap kezaliman. Kalau setonun natik lebih parah. Dia lihat kezaliman, dia melegitimasi kezaliman dengan pembelaan dengan berbagai dalih. Baik dalih PSN, dalih investasi, dalih ini ihyaul mawat. Kalau pakai agama misalnya kayak kemarin. Ini semuanya setan-setan orasi. Jadi kepalang Mas bicara ke sisi agama. Kalau setan bisu, apa konsekuensinya? Kalau setan yang lebih aktif lagi, sampai bisa berorasi, berdemonstrasi. Lebih parah yang kedua. Jadi tidak hanya melegitimasi kezaliman, bahkan membela kezaliman. Nah apa ini konsekuensinya? Ya, gampangnya yang paling gampang, yang paling laku di masyarakat kita, apa dosanya? Kalau bicara dosa itu kan dosa besar jelas lah. Itu kan melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah agar dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu kan wajib, bukan sunnah loh. Wajib. Nah, tapi kalau di dunia sebenarnya dia kena sanksi moral sebenarnya. Orang tahu mengindra, oh tokoh ini ternyata belain orang-orang yang zalim. Orang sudah tidak peduli sama moral kok.
Dengan Ya, sanksi moral, saya bagi pikir dia memang nggak peduli, tapi bagi masyarakat lain yang terus kita ramut itu masih berlaku. oke. Dan kita kan sedang tidak membangun negeri ini dengan value tanpa moral, tidak. Iya. Dan kita sedang berusaha mengkapitalisasi moral value yang ada di tengah rakyat kita itu agar terus berkembang dan kita pertahankan. Sebenarnya motifnya banyak sekali kalau kita bicara sebuah bangsa ya, tidak ansih soal PIK 2 saja gitu. Iya. Karena ancamannya itu ancaman terhadap sebuah bangsa, sebuah peradaban katakanlah demikian begitu. Ada kalangan purnawirawan militer yang kemudian mengaitkan persoalan ini dengan persoalan geopolitik dan kemungkinan ketahanan nasional misalnya. Mas melihat itu juga nggak? Iya, dan itu kan menjadi salah satu materi muatan gugatan kami, ancaman adanya entitas negara dalam negara, ancaman kedaulatan negara. Coba bayangkan di PIK 2 itu seolah-olah menjadi entitas yang lain, negara yang lain. Ada lurah di sebuah desa di sana, kepala desa ya bukan lurah. Sempat masukin satu tower, dia nanya, itu penunggunya siapa? Nggak bisa dikasih akses. Padahal itu di wilayah yurisdiksi kelurahan dia, desa dia. Jadi nggak tahu dia itu penghuninya siapa, jumlahnya berapa. Kalau kita kan ada RT, ada RW, ketahuan kakaknya berapa, namanya siapa saja, semua terdata di desa. Kalau di PIK 2 nggak kedata, nggak bisa menjangkau nih seluruh. Dan mereka tidak berani juga. Tidak berani. Apalagi sekarang. Jadi ini mirip kayak VOC dulu. VOC itu kan alat penjajahan Belanda, yang jajah Belanda. Alasannya dalihnya bisnis. Korporasi bisnisnya VOC. Alasannya dagang rempah-rempah. Tapi sebenarnya kan terjadi penindasan di sana, penjajahan. Nah hari ini pun sama. Korporasinya PIK 2, alasannya bisnis industri properti, investasi. Boleh nggak saya tanya, apakah Mas bisa dengan tegas menjawab? Itu artinya Mas mengatakan, bukan PIK 2 ya, Agung Sedayu CS itu, perusahaan itu adalah VOC? Iya, penjajah. Penjajah. Nah, tadi saya nulis, apa sih yang disebut dengan penjajah? Istikmar. Dia merampas hak. Dia berbuat zolim. Dia berbuat kerusakan. Nah, perampas hak itu apa? Perampasan tanah. Apa itu perampasan tanah? Mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhaan pemiliknya. Dia bisa berdalih. Kami kan jual beli, ada buktinya. Iya, jual belinya tanpa keridhaan, dipaksa. Orang cuma 50.000 perak, jual beli apaan itu? Nah, mereka berdalih lagi. Oh, itu kan dengan layer-layer di bawah, calo-calo. Kalau ke kami baik, 1,5 juta. Iya, kalau kami tahu ujungnya di sana 1,5 juta atau 2 juta. Tapi kalian membiarkan praktik yang di bawah ini, dan kalian yang menampung ya hasil perampasan tanah ini untuk dijadikan asas industri properti mereka. Kan selama ini mereka berusaha memagari dengan dalih begini. Kami sebenarnya bagus loh ngasih harga 1,5 juta. Cuman orang lapangan kami kan nggak bisa kontrol. Mereka yang bermain. Kalau dari kami baik. Mau buang badan begitu. Terus di kasus pagar laut juga begitu. Berhenti kepada orang yang memalsukan dokumen. Kita selalu sampaikan begini. Kalau ada orang nyolong motor, dia dengan modus operandi memalsukan BPKB dan STNK, kan yang nyuri di penjara, yang memalsukan BPKB dan STNK di penjara, yang menampung motor itu juga di penjara karena dia penadah. Lah di kasus pagar laut, sertifikatnya kan sudah diakui punya Agung Sedayu, 2 perusahaan Agung Sedayu loh, 263. Ini nggak dibantah, dibenarkan. Dan Nusron Wahid, Menteri juga mengatakan ini kelompok usaha, anak usaha Agung Sedayu, IAM dan CIS. Ya, IAM itu Intan Agung Makmur, CIS itu Cahaya Inti Sentosa. Itu clear diakui anak usaha Agung Sedayu. Lah, masa yang nyolong kena yang nampung barang colongan nggak diproses gitu. Diputus hanya selesai kalau nggak salah di Septian sama Chandra, 2 orang. Kalau ini ada sesuatu hal yang telanjang, mengapa misalnya tidak kemudian ada institusi yang sedikit merasa malu soal ini? Kalau balik tadi, malu itu sudah nggak terhitung. Yang kedua sebenarnya masalahnya, Aguan itu merusak pejabat. Jadi ketika ini mau dibongkar, Aguan pasti dilindungi. Karena motif pejabat melindungi Aguan sebenarnya bukan hanya melindungi Aguan, melindungi dirinya sendiri juga. Kalau ini dibongkar, dia juga kena, gitu loh. Mas, ini kan jalin kelindannya udah cukup memusingkan. Parah. Dari pengalaman mengurus persoalan ini, dengan sekian banyak persoalan yang jalin kelindan, ruwet lah ya. Anda melihat korban yang tertindas, Anda melihat pejabat yang harus kita kasihani karena tak tahu malu. Kira-kira apa yang jangan terlalu simplistis,
tapi masuk akal solusinya. Kalau Mas bicara masuk akal solusinya kan sebenarnya saya sudah sampaikan tadi, motif kan di situ. Kan masuk akal semua itu. Kita berjuang karena akidah, kita ingin meramut sebuah Enggak, peradaban. solusinya. Nah, kalau solusinya sebenarnya kita dorong pemerintah kan. Balik lagi, saya katakan yang bisa menyelesaikan ini adalah pemerintah selaku yang punya kewenangan untuk menyelesaikan urusan rakyatnya. Kami nggak punya kewenangan. Batasan kami hanya podcast, menjelaskan fakta. Balik lagi kan yang punya kewenangan, misalkan untuk menyidik, ya penyidik, polisi. Misalkan untuk memberi sanksi, ya kementerian terkait dan lembaga. Misalkan untuk menghentikan proyek, ya presiden bisa keluarkan ya perintah untuk dihentikan, mengaudit agar ketahuan mana yang menjadi korban. Nah, nanti negara yang memediasi, ini gimana, yang sudah kadung seperti ini bagaimana, yang belum berarti dilindungi, dan seterusnya. Nah, selain sanksi perdata, sanksi pidana juga harus jalan, bukan hanya administrasi. Misalkan hari ini kan seolah-olah publik disihir. Oh, di PSN Pak Prabowo yang hari ini yang dituangkan dengan Perpres nomor 12 tahun 2025, 77 PSN baru yang dicanangkan Pak Prabowo, baik 29 PSN baru atau 48 PSN carryover itu kan nggak ada PSN PIK 2. Memang nggak ada, tapi apakah hanya cukup begitu tindakan negara? Faktanya di lapangan mereka jalan terus, kezaliman mereka jalan terus. Artinya sebagai negara itu sudah jadi setan. Iya itu setan mesut. Mas pernah nggak menjumpai pejabat negara? Oh, jangan itu. Mas masih punya husnuzon nggak dengan gini? Karena persoalannya jalin kelindannya udah seperti ini. Yakin nggak bahwa presiden punya itikat baik untuk menyelesaikan ini? Saya itu kalau ke orang politik ya, penguasa pejabat, asas saya begini, kaidah yang saya lakukan. Saya seuzon kepada mereka semua. Sebelum bisa dibuktikan sebaliknya, saya bisa percaya. Oke, pembuktian terbalik. Iya, saya tuduh dulu semuanya brengsek, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Kenapa? Begitu kita memberikan kepercayaan sedikit saja kepada mereka tentang husnuzon kita. Ini bukan masalah akidah ya, ini masalah politik saja begitu. Bagaimana kita bersikap. Ternyata mereka mengkapitalisasi itu untuk legacy kebaikan, tapi tidak membereskan masalah yang harus mereka tuntaskan. Malah jadi modus pencitraan. Itu yang malas kita. Makanya begini, ada kawan-kawan tuh selalu mengkritik saya. Kalau yang ada sudah plus, tolong dong diapresiasi. Masa kritik terus? Loh, saya ini bukan buzzer. Kalau tugas buzzer itu ya, menutupi yang keliru, membesar-besarkan yang baik. Nah kalau saya sederhana, kalau sudah baik saya diamkan. Kalau saya diam berarti udah baik. Udah gitu aja. Nggak perlu minta saya puji-puji, oh yang program ini bagus. Nggak perlu. Kalau kita diamkan berarti udah betul. Nah yang kita kritik yang keliru saja. Seolah-olah semua di mata kita keliru. Ya memang tugas kita mengontrol yang keliru. Kalau yang udah benar, udah jalan aja. Apakah ada yang benar? Ya ada. Kenapa nggak diapresiasi? Oh nggak ada perintah agama kita mengapresiasi yang benar. Yang perintah kita itu muhasabah lil hukam. Yang keliru kita koreksi. Yang benar kita diamkan. Yang nggak boleh itu udah benar dicari-cari kesalahan. Misalnya kalau yang seperti ini biasanya partai. Kalau partai sudah oposisi, benar pun dikorek-korek. Kalau sudah koalisi, salah pun dibelain. Saya bukan partai seperti itu. Keliru kita koreksi, benar kita diamkan. Udah begitu saja. Oke, Mas. Pertanyaan terakhir. Mas kan hari ini melaporkan KKP. Dari pembicaraan kita, ada badan lain yang kemudian katakan saja fungsinya tidak terlalu oke juga. ATR. Apakah akan dilaporkan juga? ATR itu kami belum melakukan tindakan yang berkaitan dengan fungsi ATR sebagai lembaga pelayanan publik. Sehingga sebelum kami memanfaatkan fungsi layanan publik ATR ya kami tidak bisa melaporkan dong. Misalnya kami kirim audiensi ke ATR tidak diproses, nah, kami kirim lagi tidak diproses baru kita persoalkan. Misalnya kita adukan ke Ombudsman untuk mengontrol lembaga layanan publik atau ke Kementerian Pan-RB, ini birokrasi dari aparat ATR kok begini, biar dikoreksi dari sisi personelnya. Kalau Ombudsman kan dari sisi kelembagaannya. Ya itu yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum ya kita juga bukan Waton Suloyo kalau orang Jawa bilang asal lapor aja enggak. Kalau ada etikat baik ya misalnya kemarin ya walaupun apresiasi dalam pengertian menindaklanjuti apa yang kami sampaikan untuk permohonan audiensi ke Komisi 2. Itu kan ditindaklanjuti. Ini kan ya termasuk ya masa kita mau laporin juga udah ditindaklanjuti gitu loh. Nah, makanya kita lihat semua nanti berdasarkan data-data atau fakta-fakta kekinian bagaimana. Mohon maaf, dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 itu Mas mendapatkan tambahan elan vital, tambahan semangat atau tidak sama sekali? Justru saya tambahan semangatnya dari masyarakat. Jadi
ketika di Komisi 3 itu kan materinya kan viral, jadi masyarakat banyak tahu. Ada 2 benefit. Yang pertama benefit legal formal. Iya. Jadi teriakan saya itu bukan teriakan receh pinggiran, tapi sudah juga disampaikan di lembaga yang resmi yang punya kompetensi untuk menangani masalah bidang itu dalam hal ini pertanahan. Yang kedua itu menjadi legitimasi kepada rakyat bahwa persoalan ini juga sudah disampaikan secara legal, mereka pun akhirnya punya kepercayaan bahwa yuk kita juga harus bersuara. Toh nggak ada masalah. Hari ini kan yang sulit itu memutus urat takut rakyat untuk bersuara. Karena banyak orang tuh sekarang dihantui ketakutan dengan asumsi mereka. Kalau saya ngomong ini nanti akan begini, nanti takut duluan padahal belum ngomong 1 tahun. Udah takut duluan, takut akan asumsi. Berkaitan dengan takut ini, Mas melihat bahwa mohon maaf nih ya, jadi batal saya mengatakan pertanyaan terakhir. Gak apa-apa ya Mas ya? Sepanjang nggak makan, minum, jima ya nggak batal. Nggak, saya membatalkan tadi. Oke, begini Mas. Tadi kita Mas bicara soal takut. Iya, iya. Mas pernah nggak merasa takut ketika handle persoalan? Alhamdulillah enggak. Saya nggak ada sih. Dan sampai hari ini nggak ada juga ancaman ke saya. Gitu. Walaupun kemarin rame-rame dikeroyok, dikeronjol ya, itu betul, kan biasa aja. Karena kebetulan saya itu lahir dan besar di kondisi atau lingkungan yang keras. Di Lampung saya dulu. Kalau sampai kemudian harus yang paling ekstrim dari manusia kan mati. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya begini, saudara. Orang yang tidak berjuang, dia akan hidup selamanya kah? Enggak juga kan. Berarti kan bukan risiko sebenarnya itu. Bukan risiko perjuangan gitu. Iya. Risiko orang hidup itu. Iya, risiko orang hidup mati. Lah iya, berjuang atau tidak berjuang? Lah iya. Betul. Oke, ya, saya mengerti begitu. kalau begitu. Ya. Terima kasih sekali, Mas. Sama-sama. Belum. Oh, saya masih. tutup ya. Saya masih punya satu hal untuk menutup perbincangan kita. Hukum itu seperti jaring laba-laba, hanya menangkap yang lemah, sementara yang kuat menerobosnya begitu saja. Ujar Solon, filsuf Yunani kuno. Di pesisir Banten, pagar laut sempat berdiri sebagai monumen ketidakadilan, memisahkan nelayan dari laut yang memberi mereka hidup. Pembangunan PIK 2 bukan sekadar proyek properti, ia adalah perayaan bagi para oligark, di mana tanah, air, dan hak rakyat dikorbankan demi segelintir nama di daftar Forbes. Negara yang seharusnya menjadi pengayom justru menjadi algojo, mengunci nelayan dalam lingkaran sengsara, menggusur ruang hidup dengan alasan kemajuan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Namun di republik yang semakin kehilangan nurani, para penguasa menunduk pada kapital, bukan kepada rakyat yang telah memilih mereka. Keadilan menjadi fata morgana, hanya tampak bagi yang haus, namun tak pernah dapat digenggam. Jean-Jacques Rousseau pernah memperingatkan, antara orang kaya dan miskin, hukum adalah jaring laba-laba yang ditenun untuk menangkap yang kecil dan membiarkan yang besar lolos. Di sini pagar laut adalah tembok pemisah yang nyata, bukan hanya antara air dan daratan, tetapi antara mereka yang berkuasa dan mereka yang terinjak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.